5 faktor yang merusak ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah dalam peristiwa hijrah, langkah taktis yang beliau lakukan, beliau tidak bangun istana beliau, tetapi yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Setelah masjid terbangun, maka langkah berikutnya adalah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Targetnya, tujuannya adalah agar terbangun soliditas, kekompakan, sehingga terbangun masyarakat yang saling tolong-menolong, bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Keberhasilan Rasulullah SAW ini tercatat dalam sejarah dunia karena tidak pernah ada peradaban manusia yang mampu melahirkan persaudaraan yang luar biasa melebihi dari ikatan darah. Ini belum pernah ada. Maka sahabat Muhajirin, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan juga tanahnya karena iman. Kemudian sahabat Ansor menyambut luar biasa. Dia melepaskan tanahnya, hartanya untuk saudaranya. Persaudaraan yang luar biasa diabadikan dalam surat Al-Asr ayat 9. Allah lukiskan persaudaraan mereka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'siruna, ada sikap itsar, mendahulukan kepentingan saudaranya sementara mereka sungguhnya juga butuh. Sikap itsar inilah hari ini yang hilang di masyarakat modern, terutama khususnya di kota-kota besar yang tumbuh berkembang individualistik. Masa bodoh dengan lingkungan, anak yatim yang terlantar, generasi muda yang makin jauh dengan agama, rumah Allah yang semakin sepi, apalagi dalam COVID-19. Maka orang-orang yang individualistik ini hanya berpikir dirinya dan keluarganya. Inilah yang harus kita hilangkan, ini yang harus kita kikis. Yang harus kita bangun adalah bagaimana kita punya semacam bagaimana sikap itsar seperti yang dimiliki oleh para sahabat salafus soleh. Ini yang harus kita tumbuh kembangkan di masyarakat modern seperti Jakarta. Tapi suasana persaudaraannya, itsarnya, sign of crisis, mengerti kesulitan orang terbangun. Kalau kita lihat dalam perang Yarmuk misalnya, bagaimana sahabat itu luar biasa. Ada 3 sahabat yang dikenang dalam sejarah, Al-Haris bin Hisham, Ayyasi bin Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. 3 sahabat ini dalam perang Yarmuk dijelaskan ada luar biasa ketika Al-Haris akan minum, sedang kehausan, terkapar. Ketika sudah hampir di bibir air itu, tidak dia jadi minum karena dia melihat ada sahabatnya Ayyasi sedang kehausan, terkapar. Ayyasi juga begitu. Begitu dia akan minum, sudah sampai di bibir air itu, tidak jadi dia minum ketika dia melihat Ikrimah bin Abu Jahal sedang kehausan. Akhirnya air itu berputar. 3 orang itu akhirnya meninggal dunia. Luar biasa persaudaraan yang dikenang dalam sejarah. Dan hari ini kalau kita ceritakan ini seakan itu apakah pernah terjadi? Iya, pernah terjadi. Kalau kita lihat potret kita, Masya Allah, masih jauh. Tetapi kita harus mulai membangun, mencontoh. Begitu juga kita juga harus mencontoh bagaimana keluarga Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Abu Thalhah ini orang yang paling miskin. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku? Saya ya Rasul. Sahabat yang lain heran, ini orang nggak punya, tetapi luar biasa mau menjamu tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, tamu itu dibawa ke rumah, kemudian makanan hanya sepiring, lampu dimatikan,
Si tuan rumah tidak makan sementara si tamu makan dengan lahapnya, dan si tamu tidak tahu kalau tuan rumah tidak makan karena makanan hanya sepiring. Inilah kisah nyata yang pernah terjadi, yang ingin kita bangun. Bagaimana membangun ihsar tadi. Sikap ihsar bisa terjadi, saudaraku sekalian, kalau hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, insya Allah akan terbangun. Maka dalam hadis Arba'in, Imam Nawawi dalam hadis ke-35 dari jalur Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, penyakit hati yang paling bahaya manakala berjangkit, persaudaraan akan rusak, akan hancur, pengurus masjid akan berantakan kalau pengurusnya, kalau masyarakatnya ada penyakit hasad dengki. Ciri dengki itu gampang, dia tidak senang melihat saudaranya sukses berhasil, dia akan senang dan bahagia kalau melihat saudaranya sengsara. Maka Rasulullah mewanti-wanti, iyyakum wal hasada, jauhlah oleh karena penyakit hasad. Bainal hasad yaqulu hasanat, karena hasad ini akan memakan kebaikan, kama takunar khotob, sebagaimana api dengan mudahnya melahap kayu bakar. Seperti itulah kebaikan yang sudah kita bangun dari qiyamul lail, sholat Jumat dan seterusnya akan habis manakala kita miliki hasad. Maka penyakit ini harus kita jauhi, karena ini akan merusak tatanan kehidupan, yaitu bermasyarakat, bersaudara. Yang kedua, kata Nabi, penyakit yang akan merusak persaudaraan adalah wala tanajasu, jangan saling menipu. Ini yang mesti kita bangun. Bagaimana satu situasi yang saling sikoh, percaya, saling menjaga, saling setia. Ini yang harus kita bangun. Tidak lagi antara kita saling menipu. Maka tadi supaya tidak hasud, kita mesti bangun keikhlasan. Betapa setiap orang punya derajat masing-masing, setiap orang punya rezeki masing-masing, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Kita pun juga begitu. Dimiliki orang tidak dimiliki kita, dimiliki kita tidak dimiliki orang lain. Itu yang harus kita bangun, rasa syukur. Maka hasud ini obatnya rasa syukur. Kemudian saling menipu, obatnya itu kesetiaan, sikoh, saling percaya, bangun trust. Kemudian juga wala tadabbaru, bagaimana yang ketiga merusak ukhuwah, wala tadabbaru, jangan saling membelakangi, ya. Bagaimana kita saling membelakangi itu maksudnya adalah ribut. Kemudian obatnya adalah kita menyelesaikan sehingga tidak terjadi keributan. La yahillu rajulun an yahjura ahahu fawqa salasi layalin. La yahillu, tidak halal seorang marah dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, ketika dia berjumpa, fayridu haza wa yuridu haza, dia saling buang muka. Wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam, yang terbaik adalah yang mendahulukan, memberikan salam, yang memperbaiki. Jadi penyakit tadabaru, saling membelakangi, yaitu diobati dengan segera melakukan perbaikan, minta maaf, jangan berlarut-larut. Kata Nabi tidak boleh lebih 3 hari untuk marah. Wala tabagudu, tidak boleh marah. Obatnya adalah membangun kesabaran. Kemudian kata Nabi yang kelima adalah wala yabi ba'dukum ala bai'in, tidak boleh kita membeli barang yang sudah ditawar oleh saudara kita. Hadis Arba'in yang ke-35 ini, yang pertama adalah bercerita menjelaskan tentang 5 larangan berkaitan dengan membangun ukhuwah. 5 faktor ini perusak. Kemudian 1 berisi tentang perintah. Maka hadis ini ditutup dengan wa kunu ibadallahi ihwana, jadilah kalian menjadi hamba Allah bersaudara. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim.